Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdiansa dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem ekonomi komando. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi komando. Pengertian sistem ekonomi komando atau teranca adalah sistem ekonomi yang mengatur investigasi dan alokasi modal sesuai dengan rencana-rencana ekonomi dan diproduksi telah direncanakan. Ekonomi terancam sering ini dikaitkan dengan sosialisme dan dalam sejarah didukung serta diimplementasikan oleh negara sosialis Marxis-Leninis. Saya akan menjelaskan karakteristik sistem ekonomi komando. Yang pertama, segala kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah atau central planning. Yang ketiga, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. 4. Hak milik orang tidak diakui. 5. Segala kebijakan pemerintah atau penguasa harus dilakukan oleh rakyat. 6. Pemerintah bersifat paternalisme. 7. Masyarakat tidak dapat menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. 8. Pemerintah pusat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya perekonomian. Yang terakhir, 9. Tidak ada pihak swasta yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan mengendalikan harga barang pasar saat terjadi masalah akan lebih mudah diatasi karena pemerintah memiliki semua data perekonomian. Yang kedua, pemerintah berhak ikut campur dalam harga. Yang ketiga, pemerataan pendapat lebih mudah didapat. Yang keempat, krisis ekonomi jarang terjadi. Keempat, saya akan menjelaskan kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, hak individu tidak diakui karena meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Pemerintah memonopoli perekonomian hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan ikut terlibat. Hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Meski pemerataan pendapat bisa dicapai, tetapi bila dititik secara global, perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat. Karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak kunjung dicapai. Yang ketiga, sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahnya. Bila kualitas pemerintah baik, maka baguslah kondisi perekonomian. Tetapi, bila pemerintah tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi, maka akan berimbas pada perekonomian. Karena pemerintah kemudian berupaya mencari pihak yang kompeten dalam urusan ekonomi. Yang kelima, saya akan menjelaskan negara yang menganut sistem ekonomi komando. Penjelasannya, sistem ekonomi komando sangatlah berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat komunis karena pemerintah adalah pusat dari ekonomi ini. Kuba dan Korea Utara adalah contoh dua negara komunis yang menganut ekonomi komando. Dilansirkan dari World Policy Review, di dunia setidaknya ada 7 negara yang menganut sistem ekonomi komando, yaitu Belarusia, Iran, Korea Utara, Kuba, Libya, Rusia, dan Tiongkok. Akan tetapi, disebutkan kalau Tiongkok tidak lagi menganut sistem ekonomi ini. Negara itu mempertahankan ekonomi komando selama beberapa dekade sebelum beralih ke ekonomi campuran yang menampilkan elemen komunis dan kapitalistik.